Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ibu Diana Yuliani Putri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi baru. Ada yang udah tahu materi yang akan kita bahas mengenai materi apa? Ya, betul, yaitu materi mengenai indahnya berpuisi pada bab 4 Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca doa. Di dalam hati ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita beranjak ke materinya, Ibu akan membacakan sebuah puisi yang kemudian akan kita sama-sama mengkaji unsur-unsur pembentuk puisinya. Hujan bulan Juni oleh Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan salah satu bentuk puisi. Jadi, apakah kalian sudah tahu apa itu pengertian dari puisi? Ya, betul sekali. Puisi adalah sebuah karya sastra yang mengungkapkan isi pikiran dan hati si penulis atau penyair dengan mengutamakan keindahan kata-katanya. Puisi ini bisa mengungkapkan perasaan sedih, senang, bahagia, rasa rindu, bahkan rasa amarah yang ada di diri kita sendiri. Nah, perasaan-perasaan tadi itu dapat kita tuangkan ke dalam bentuk tertulis dengan menggunakan pilihan kata-kata yang lebih bermakna. Itu bertujuan agar si pembaca dapat tergugah hatinya atau perasaannya ketika membaca karya kita. Nah, misalnya saja ketika kalian sedang mengagumi indahnya alam, kalian bisa menuangkan isi hati kalian atau pikiran kalian ke dalam bentuk kata-kata yang khas. Misalnya saja ketika kita sedang mengagumi indahnya lautan. Kita ingin membuat sebuah puisi. Kita bisa menggunakan pilihan kata-kata yang khas. Contohnya seperti terduduk aku di tepi pantai, memandang takjub keluasnya lautan. Nah, dari kata-kata tersebut, kita sudah dapat menyebut kata-kata tersebut adalah sebagai puisi, karena kata-kata tersebut merupakan ungkapan isi hati si penulis. Nah, jadi anak-anak, apakah kalian sudah mengetahui atau sudah paham mengenai arti dari puisi? Oke, kalau sudah, mari kita lanjutkan ke unsur-unsur pembentuk puisi. Unsur-unsur pembentuk puisi ini ada 4. Yang pertama yaitu ada majas dan irama. Yang kedua ada penggunaan kata-kata berkonotasi. Yang ketiga ada kata-kata berlambang. Dan yang keempat yaitu pengimajinasian dalam puisi. Nah, unsur yang pertama yaitu majas. Majas merupakan bahasa kias atau bahasa yang memiliki makna tidak sebenarnya. Majas ini bertujuan untuk memberikan kesan tertentu bagi si pembaca. Nah, adapun dalam puisi terdapat beberapa majas, diantaranya yaitu majas perbandingan, majas perumpamaan, dan majas pertentangan. Nah, dalam majas perumpamaan ini terdapat tanda yaitu ditandai dengan kata bagai dan seperti. Contohnya, wajahmu bersinar bagai rembulan, wajahmu pucat seperti mayat. Nah, kemudian ada irama atau musikalitas. Irama ini merupakan bunyi berulang-ulang dalam puisi. Tujuannya adalah untuk memberikan jiwa pada kata-kata dalam puisi. Nah, fungsinya ini adalah untuk menggugah emosi si pembaca agar lebih merasakan jiwa dalam puisi tersebut. Nah, biasanya irama ini terdapat di awal bait atau di akhir bait. Contohnya kata aku mencintaimu, aku merindukanmu. Nah, bisa juga irama ini berada di akhir kata, itu bebas. Kemudian
Yang kedua atau unsur yang kedua ada unsur konotasi atau kata konotasi. Konotasi ini bermakna puisi memiliki makna yang tidak sebenarnya. Oh, sama seperti majas. Nah, adapun perbedaannya itu kalau majas itu full satu kalimat, sementara konotasi atau kata konotasi itu hanya untuk satu kata. Nah, jadi apakah teman-teman sudah bisa tahu apa perbedaan dari majas dan konotasi? Nah, oke, kita lanjut ya. Contoh pada konotasi ini bisa kita ambil pada puisi yang tadi Ibu bacakan, yaitu Hujan Bulan Juni. Adapun penggalan kata yang bisa kita ambil yaitu jejak-jejak kaki. Nah, makna sebenarnya pada kata jejak-jejak kaki ini kan tapak kaki kita nih, tapak kaki ketika kita sedang melangkah, muncul tapak kaki. Nah, sementara makna konotasinya yaitu tentang pengalaman hidup. Nah, dalam puisi ini jejak-jejak kaki bermakna konotasi tentang pengalaman hidup. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah bisa memahami makna konotasi tadi? Selanjutnya, kita ke unsur yang ketiga, yaitu kata-kata berlambang atau simbol. Nah, kata-kata berlambang ini adalah sesuatu seperti gambar, tanda, maupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya saja kata padi dan kapas dalam Garuda Pancasila. Contohnya, bisa kita ambil pada penggalan puisi yang tadi Ibu bacakan, yaitu judulnya Hujan Bulan Juni. Adapun kata-kata yang bisa kita ambil untuk dijadikan kata-kata berlambang itu hujan dan bunga. Hujan di sini dalam puisi ini memiliki makna tentang kebaikan, sementara bunga memiliki makna tentang keindahan. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah bisa memahami tentang unsur kita yang ketiga tadi, yaitu tentang kata-kata berlambang? Oke, kita berlanjut ke unsur yang terakhir, yaitu yang keempat, tentang pengimajinasian dalam puisi. Nah, pengimajinasian dalam puisi itu apa? Adalah kata atau susunan kata-kata dalam puisi itu dapat menimbulkan imajinasi atau khayalan pada si pembaca. Dalam hal ini, si pembaca itu dapat merasakan apa yang diungkapkan si penyair dalam puisi tersebut. Nah, dalam pengimajinasian ini ada 3 bentuk. Yang pertama yaitu imajinasi auditif. Nah, si pembaca ini dalam imajinasi auditif seolah-olah bisa mendengar isi dalam puisi yang ditulis oleh penyair. Yang kedua yaitu imajinasi visual. Nah, dalam imajinasi visual ini seolah-olah si pembaca ini dapat melihat apa yang dimaksud atau tujuan dari si penyair dalam puisi tersebut. Dan yang ketiga yaitu imajinasi taktil. Nah, seolah-olah si pembaca ini dapat meraba atau merasakan apa yang dimaksud oleh si penyair dalam puisi tersebut. Oke anak-anak, itu tadi materi tentang indahnya berpuisi, yaitu 1. Tentang pengertian puisi, dan yang kedua adalah unsur-unsur pembentuk puisi. Oke, mungkin cukup sekian materi pada pagi hari ini. Mari kita lanjutkan diskusi kita di grup WhatsApp kelas. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.